Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 6 dari buku Usutan, yaitu adalah himpunan dan pencacahan. Kita akan mulai dengan subbab yang pertama, yaitu himpunan dan operasi himpunan. Mari kita mulai. Oke, apa itu himpunan? Suatu himpunan adalah sebuah koleksi dari objek-objek yang terdefinisi dengan baik. Maksudnya, jadi terdapat objek-objek yang mereka memiliki kesamaan tertentu gitu ya. Nah, kemudian dari kesamaan ini kita himpun ya. Kita koleksi. Nah, wadahnya ini kita sebut sebagai himpunan. Sebagai contoh di sini misalkan himpunan mahasiswa SBM gitu ya. Di sini objek-objeknya adalah mahasiswa SBM gitu ya, memiliki kesamaan sifat yaitu mahasiswa SBM ya. Nah, kemudian dikumpulkan maka terbentuklah yang namanya himpunan mahasiswa SBM ya. Gitu. Oke. Nah, objek yang tadi dikumpulkan ini kita sebut sebagai elemen atau anggota dari himpunan. Ya, biasanya dinotasikan dengan huruf kecil A, B, C dan seterusnya, ya. Kemudian himpunannya sendiri biasanya dinotasikan dengan huruf kapital ya. A besar, B besar, C besar dan seterusnya. Jika A adalah elemen atau anggota dari himpunan A besar, maka dinotasikan seperti ini ya. Ini adalah notasi elemen atau anggota ya. Kemudian kalau A bukan anggota himpunan A ya, bukan anggota himpunan A besar, maka tulisnya seperti ini ya. Ini notasi dari non elemen gitu ya, atau non anggota. Seperti itu. Nah, kita akan membahas dua cara untuk menuliskan himpunan ya, menotasikan himpunan. Yang pertama adalah dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Sebagai contoh di sini himpunan A, anggotanya adalah 3 bilangan asli pertama. Jadi anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kita bisa menuliskan seperti ini. Ya. Jadi kita tuliskan A besar sama dengan kurung kurawal ya, di dalamnya adalah anggotanya. Kita tuliskan semua anggotanya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang B di sini anggota-anggotanya adalah semua bilangan asli yang kurang dari 100. Kita tahu anggotanya apa saja, tapi sepertinya sulit untuk menuliskan semuanya ya. Jadi boleh tuliskan seperti ini ya. Karena sepertinya kalau kita tuliskan semua kan akan panjang sekali gitu. Tapi dengan menuliskan seperti ini kita bisa lihat 1, 2, 3. Nah, polanya sudah terlihat gitu ya. Kemudian titik-titik, baru ujungnya kita tuliskan 99. Ya, jadi bisa dituliskan juga seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah menuliskan dengan menggunakan notasi pembangun himpunan. Jadi di sini kita tidak mendaftarkan anggota-anggotanya, tapi cukup dijelaskan apa itu anggotanya. Di sini himpunan B ya, kita tuliskan sama dengan terus dalam kurung. Kita sebutkan anggota B itu apa? Anggota B itu adalah X. Ya, anggotanya adalah X. X yang seperti apa? Nah, kita jelaskan di sini bahwa X ini adalah bilangan asli yang kurang dari 100. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita tidak perlu menuliskan semua anggotanya. Kita tuliskan saja anggotanya itu apa, bentuknya X misalkan, di mana X itu syaratnya apa gitu ya. Dia memenuhi apa. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita punya dua buah himpunan, misalkan himpunan A dan B, kita katakan himpunan A dan B ini sama ya. Kita notasikan A sama dengan B seperti itu. Jika dan hanya jika semua anggotanya sama. Ya. Artinya semua anggota A ya dia merupakan anggota B juga. Begitupun sebaliknya, semua anggota B dia anggota A juga ya. Jadi kita simpulkan himpunan A sama dengan himpunan B ya. Nah, kalau misalkan semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka kita katakan A adalah subhimpunan dari B. Notasinya seperti itu ya. Seperti ini notasinya. Ini artinya A subhimpunan B, artinya anggota A, semua anggota A dia merupakan anggota B juga. Ya.
Contohnya kita punya himpunan A seperti ini, B seperti ini, dan C seperti ini ya. Nah, pertanyaannya himpunan mana yang sama? Kita lihat, kita bisa dengan mudah melihat anggota-anggotanya. Di situ mana yang anggotanya semuanya sama, yaitu adalah A dan B ya. Jadi kita punya A sama dengan B. Kemudian himpunan mana yang merupakan subhimpunan dari himpunan lain? Kita lihat semua anggota A, anggota B juga ya. Berarti kita punya A subhimpunan B. Begitu pula dengan B gitu ya. B ini semua anggota B ini dia termuat di A juga. Berarti kita punya B juga subhimpunan dari A gitu ya. Selain itu kita punya C di situ. Semua anggota C termuat juga di himpunan A. Berarti kita punya C subhimpunan dari A. Kemudian semua anggota C juga termuat di himpunan B. Berarti kita punya C subhimpunan dari B ya. Seperti itu. Nah, himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Dan dinotasikan seperti itu ya. Seperti bilangan huruf 0, angka 0 di garis seperti itu ya. Itu artinya himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak punya anggota. Nah, kemudian ada diagram Venn. Diagram Venn ini adalah ya diagram untuk menggambarkan situasi himpunan tersebut. Yang pertama yang A itu adalah A sama dengan B. Kita lihat ya lingkarannya sama ya. Yang diarsir yang warna coklat itu ya sama gitu. Cuma itu aja, himpunan A yang itu, B juga yang itu ya. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian di sini A subhimpunan B, kita lihat ya yang B nomor yang B yang kiri yang kanan atas. Di situ kita lihat bahwa lingkaran A berada di dalam lingkaran B. Itu artinya semua anggota A ya dia berada di dalam himpunan B juga ya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang C di sini A bukan subhimpunan dari B dan B juga bukan subhimpunan dari A. Karena kita lihat di situ lingkaran A tidak termuat di lingkaran B dan lingkaran B juga tidak termuat di lingkaran A ya. Atau bisa juga seperti ini ya kasusnya saling lepas seperti itu ya. Lingkarannya tidak sama sekali tidak beririsan tapi bisa lepas seperti itu ya. Nah, kita mulai dengan operasi himpunan. Yang pertama adalah gabungan himpunan ya. Gabungan himpunan itu apa? Jadi misalkan kita punya himpunan A dan B ya. Nah, gabungan dari A dan B ini kita tuliskan seperti itu ya. Seperti huruf U seperti itu. Bacanya A gabung B, yaitu adalah himpunan semua elemen yang berada di A atau B atau keduanya. Jadi anggota dari himpunan ini tuh ya dia anggota A atau anggota B juga gitu ya. Atau anggota keduanya. Jadi setidaknya anggotanya itu termuat di A gitu ya atau di B. Di salah satu ya. Keduanya juga boleh. Ya, jadi notasinya seperti ini, notasi pembangun himpunannya. A gabung B adalah X anggotanya, di mana X ini anggota A atau X ini anggota B. Ya. Kalau X ini anggota A atau X ini anggota B, setidaknya salah satu, maka pasti X ini termuat di himpunan A gabung B ya. Gambarnya seperti itu, yang warna coklat gitu ya. Jadi anggotanya apa? X ini pasti kalau tidak di A ya di B gitu. Ya. Atau bisa di keduanya ya. Nah, kemudian operasi berikutnya adalah irisan. Jadi, misalkan kita punya himpunan A dan B, gitu ya. Kemudian, nah kalau gini ya, A iris B ini anggotanya itu seperti apa? Yaitu anggota dari A iris B, dia adalah anggota A sekaligus anggota B juga, ya. Di sini notasinya seperti ini, seperti U terbalik. Disebut irisan namanya ya. Jadi anggota dari A iris B ini adalah X, di mana X ini anggota A sekaligus anggota B juga ya. Harus termuat di A dan B, harus di dua-duanya
termuat ya. Kalau digambarkan seperti ini, kita lihat kalau dia berada di sini, ya dia otomatis di A, di B juga. Ya, begitulah kira-kira. Kemudian ada yang namanya komplement dari himpunan. Apa itu komplement? Jadi misalkan U adalah himpunan semesta atau universal. Jadi apa itu ya? Jadi kalau misalkan A itu adalah himpunan mahasiswa fakultas gitu ya, berarti ya himpunan universalnya itu adalah himpunan mahasiswa ITB gitu ya, himpunan yang lebih besarnya gitu ya, yang himpunan terbesar yang menjadi topik pembicaraan kita lah, seperti itu ya. Nah, komplement itu apa? Jadi komplement A gitu ya, yaitu adalah himpunan, kita notasikan A ada seperti pangkat C seperti ini gitu ya, di mana anggota-anggotanya itu adalah anggota dari U tapi bukan anggota A. Anggota dari U yang tidak di dalam A. Ya, sebagai contoh, U-nya itu misalkan adalah himpunan mahasiswa ITB. A itu adalah himpunan mahasiswa SBM. Berarti A komplemennya itu ya yang bukan anggota mahasiswa SBM, yaitu ya bisa dari fakultas lain gitu ya. Fakultas yang di luar SBM. Jadi di sini notasi pembangunan himpunannya, komplement adalah anggotanya X, di mana X ini anggota U, tapi X ini bukan anggota A ya, begitu. Kalau digambarkan seperti ini, kita lihat di situ yang kotak itu adalah himpunan semestanya ya. Nah, A itu yang bulat. Nah, anggota A komplement itu yang di luar bulatannya itu ya, yang di luar lingkaran A itu. Gitu. Ya, dia anggota U tapi tidak di A kan ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Misalkan U adalah himpunan semesta dan A adalah subhimpunan dari U ya. Maka U komplement ini himpunan kosong. Jadi kalau misalkan ya kita ganti aja ya dari definisi komplement, A-nya ganti U juga. Jadi coba ya, kita lihat, kita telaah. Kalau U ini adalah misalkan sebagai contoh adalah himpunan mahasiswa ITB. Berarti U komplement adalah himpunan mahasiswa ITB yang tidak termuat dalam himpunan mahasiswa ITB. Ya tidak mungkin gitu ya seseorang itu siswa ITB tapi dia bukan mahasiswa ITB juga, kan tidak mungkin ya. Jadi di sini U komplement adalah himpunan kosong. Begitu juga sebaliknya, komplement dari himpunan kosong adalah U ya. Nah, kalau kita punya A komplement, kita komplementkan lagi, ya hasilnya A gitu ya. Jadi A dengan A komplement ini saling komplement gitu. Nah, kalau A digabungkan dengan A komplement, ya hasilnya adalah si U itu ya. Gitu. Kalau kita iriskan, ya tidak ada irisannya gitu. Jadi kalau A-nya ini adalah mahasiswa SBM, A komplement berarti mahasiswa luar SBM. Gitu ya. Jadi di sini A iris A komplement berarti anggotanya adalah mahasiswa SBM yang berada di luar SBM. Gimana gitu ya? Tidak ada kan ya? Jadi makanya hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian di sini ada hukum De Morgan. Di sini misalkan A dan B adalah himpunan, maka kalau kita menggabungkan A dengan B, terus kita komplementkan, itu akan sama saja dengan A komplement diiriskan dengan B komplement. Kemudian kalau kita iriskan A dan B, kemudian kita komplementkan, itu sama saja dengan kita gabungkan A komplement dengan B komplement ya. Ini hukum ini bisa kita gunakan. Oke. Nah, ini juga sifat-sifat operasi himpunan bisa langsung digunakan ya. Oke, di sini A gabung B dengan B gabung A itu disebut sebagai hukum komutatif untuk gabungan. Yang kedua, hukum komutatif untuk irisan ya. Kemudian di sini juga gabungan dan irisan bersifat asosiatif. Jadi mau A gabung B dulu kemudian gabung C itu sama saja dengan
B gabung C dulu, kemudian baru digabungkan dengan A ya. Begitu pula dengan irisan, sama saja. Kemudian ada juga hukum distributif untuk gabungan dan hukum distributif untuk irisan. Ya, bisa dilihat seperti itu, dan ini bisa digunakan gitu ya, sifat-sifat ini. Oke, kita ke contoh di sini. Misalkan U adalah himpunan semua mobil di dealer gitu ya. Dan di sini kita punya himpunan A, yaitu adalah himpunan di U gitu, anggota U ya, berarti mobil di dealer tersebut, di mana si mobilnya itu dia dilengkapi dengan radio XM Sirius gitu ya. Kemudian himpunan B adalah mobil di dealer ya, X elemen U, di mana mobil ini dilengkapi dengan moonroof. Ya. Kemudian himpunan C adalah mobil di dealer gitu ya, di mana mobilnya ini dilengkapi dengan kantung udara samping. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertama ya, nyatakan himpunan-himpunan berikut dalam A, B, dan C. Yang pertama, himpunan mobil dengan setidaknya sebuah fasilitas yang diberikan. Berarti ya si X-nya ini, mobilnya ini ya, bisa anggota A atau anggota B atau anggota C gitu ya. Jadi yang A seperti itu. Yang B kemudian himpunan mobil dengan tepat sebuah fasilitas. Kalau ini tepat ya. Kalau yang A setidaknya sebuah, berarti boleh lebih ya, fasilitasnya boleh lebih dari satu. Kalau B di sini tepat satu fasilitasnya. Dan yang C di sini mobilnya ini dilengkapi dengan radio XM Sirius dan kantung udara samping, tetapi tanpa moonroof ya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, jadi setidaknya dia termuat di salah satu himpunan ya. Bisa di A, di B, atau C. Jadi A, X ini anggota A, gabung B, gabung C ya. Sedangkan bedanya yang B ya, dia ini harus tepat satu. Jadi kalau dia anggota A ya, berarti dia bisa saja termuat, dia adalah anggota A, dia bisa anggota B atau bisa anggota C. Tapi ketika dia merupakan anggota A, dia tidak boleh di C, tidak boleh di B. Jadi seperti ini ya, kalau dia anggota A, dia tidak boleh di B, tidak boleh di C. Karena harus tepat satu fasilitas. Atau kalau dia anggota B ya, dia tidak boleh di C, tidak boleh di A. Jadi seperti ini ya. B, dia anggota B dan dia bukan anggota A dan dia bukan anggota C, seperti itu ya. Kasus ketiga, dia adalah anggota C tapi dia bukan anggota A dan anggota B ya. Jadi dia adalah anggota C dan dia bukan anggota A dan dia bukan anggota C. Seperti itu ya. Gitu. Nah, untuk yang ketiga, dia dilengkapi dengan radio tadi ya, dan dia dilengkapi dengan kantung udara samping, dan dia tidak dilengkapi moonroof. Tidak, berarti B komplement ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama dia boleh di A saja, boleh di B saja, boleh di C saja, atau dia memenuhi dua A dan B gitu ya. Boleh di sini, boleh ketiga-tiganya juga gitu ya. Jadi setidaknya satu fasilitas. Sedangkan untuk yang kedua harus tepat satu. Jadi dia hanya boleh ada di A tapi tidak boleh di B dan C juga. Dia hanya di B, tidak di C, tidak di A, atau hanya di C saja, seperti itu ya. Sedangkan untuk yang soal C, dia anggota A dan anggota C ya. Di sini anggota A dan anggota C tapi dia tidak di B. Seperti itu ya. Oke, kita sudah berada di akhir dari subbab 6.1. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.